Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu cuan di usia muda bersama dengan Bang Undang, Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu. Bang Undang, sebenarnya untuk menjadi pengusaha muda tuh bisnis apa sih yang cocok gitu loh? Ya, jadi pengusaha muda itu kan anak muda. Jadi bisnisnya yang cocok itu tentu berkaitan dengan anak muda juga, dan sistem kerjanya yang berhubungan dengan kemampuan anak muda. Nah, banyak sekali bisnis yang sekarang cocok, dan memang peluangnya belum banyak juga yang ikut. Karena kalau untuk usia-usia orang-orang yang 40, 50, mereka kesulitan juga untuk mengimbangi kecepatan ini gitu, kecepatan teknologi sekarang. Nah, salah satunya adalah kita membuat konten kreator misalnya. Konten kreator ini kan sangat penting. Kalau dulu kita beriklan di koran, itu siapa yang paling besar iklannya, paling laris produknya. Kalau sekarang kita bisa lihat orang yang baca koran itu berapa orang sih? Mungkin bisa dihitung jari kali ya. Sekarang tuh kan udah ada handphone gitu ya. Nah, makanya. Nah, ini pentingnya konten kreator tadi. Kita sekarang harus menciptakan. Kalau di perusahaan saya, sehari itu tim harus bikin 3 konten yang berhubungan dengan promosi digital. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang belum bisa rekrut tim konten kreator sendiri atau bikin tim konten kreator sendiri. Nah, kita bisa menawarkan itu. Nah, itu belum banyak yang di Bengkulu. Karena semua perusahaan wajib promosi secara digital. Kenapa penting promosi secara digital? Sekarang orang sudah jarang datang ke toko, sudah jarang keliling-keliling ke pasar minggu cari baju. Ya. Kenapa mall banyak tutup di Jakarta? Karena orang belanja udah malas. Online ya. Iya. Jadi sekarang orang pergerakan gaya berbelanja itu, kalau dulu orang berbelanjanya datang, kalau sekarang sambil tiduran di rumah sambil bisa. rebahan. Sambil rebahan di rumah orang bisa belanja. Makanya sekarang orang ke mall itu bukan untuk berbelanja lagi, tapi lebih ke rekreasi sama makan. Healing. Ya. Nah, makanya kita harus menyikapi itu, dan kita harus bisa mengembangkan bisnis kita agar memiliki promosi yang baik secara digital. Nah, itu salah satu peluang bisnisnya. Kita bikin konten kreator misalnya. Terus juga bikin usaha yang promosinya yang memang ditingkatkan secara digital. Misalnya contohnya kayak rental mobil. Ya, ini kan memang peluangnya bagus, tapi promosinya belum maksimal secara online gitu kan. Nah, ini peluang juga untuk kita kembangkan posisinya. Terus juga sekarang ada endorsement. Nah, medsos ini kan berhubungan dengan anak-anak muda semua nih kan. Benar. Kalau kita punya teman-teman, misalnya anak-anak kampus ada 100 orang, kita endorse untuk 100 orang. Misalnya ini produk makanan misalnya. Produk makanan kita tawarkan, Pak, kami punya jasa endorsement, sekali endorse kita ada 100 orang. Itu lumayan juga ya. Iya, lumayan kan, story-nya nanti akan langsung di repost sama 100 orang. Bener. Nah, itu kalau di Jakarta udah banyak sekali itu bisnis seperti itu. Kalau follower sih, karena kita kan nggak jelas kan. Tapi kalau orangnya jelas dan juga domisilinya juga jelas, teman-temannya juga jelas, ini pasti akan menguntungkan. Nah, banyak sekali orang yang ingin bisnisnya berkembang dan dipromosikan. Nah, selanjutnya ada juga bisnis fotografi sekarang. Fotografi yang prospek kedepannya bagus ya. Prospek kedepannya bagus. Dulu kita nggak pernah mengira ternyata ada foto yang bisa keliling-keliling kan. Iya. Yang 360. 360 tuh ya. Dan itu belum banyak di Bengkulu, hanya beberapa, dan itu sangat mahal. Nah, ini makanya peluang juga untuk teman-teman muda yang bisa adaptif, bisa menguasai teknologi. Ini kan nggak mungkin
bapak umur 50 tahun bikin bisnis Iya, iya. kamera 360 kan. Dia aja mau main HP-nya susah. Iya. Mau pegang HP aja masih Iya, ini makanya. ya, minta tolong anak muda gitu kan. Iya, betul. Anaknya. Nah, itu peluang-peluang itu sangat besar sekali. Makanya jangan ragu untuk mencoba. Jangan ragu untuk mencoba. Inilah anak muda itu kan berani. Dia harus berani. Harus berani untuk mengambil keputusan bagaimana dia harus memulai bisnis ini. Banyak teman-teman kita yang sukses karena dia berani dan mau dan tekun untuk memulai bisnisnya. Iya, tapi kalau misalnya udah mulai ada modal berani nih ya, tapi gagal terus. Nah, kenapa ini biasanya penyebabnya nih? Kendala apa sih yang sering terjadi ketika kita mulai merintis usaha baru gitu? Ya makanya dia harus masuk HIPMI lah pokoknya. Nanti bakal dibina ya, dibimbing gitu ya. Ya, gagal terus ini kan banyak penyebabnya kan. Apakah dari dalam diri dia sendiri atau memang bisnis itu nggak ada peluangnya di Bengkulu. Iya. Sewa helikopter misalnya di Bengkulu, nggak akan ada orang yang mau sewa helikopter di Bengkulu ini. Ya. Nah, Dan juga untuk tempat parkirnya di mana? gitu. Nah, segmentasi ini kan perlu kita lihat nih, bisnis dia apa, nanti kan kita evaluasi. Apa sih sebenarnya yang membuat gagal bisnisnya? Kalau misalnya bisnis kuliner, oh ternyata bisnis kuliner musiman. Nah, berarti kan kita harus alihkan bisnis kita. Kalau kuliner apa yang tidak musiman? Misalnya kan, jangan hanya bulan madunya 3 bulan aja bisnis ini kan. Ketika baru buka 3 bulan ngantri sampai ke jalan misalnya. Bulan keempat hilang ada lagi. Sepi banget gitu kan. Sepinya sepi banget pula. Ya makanya ini kan triknya juga ada. Kita banyak di HIPMI yang bisnis kuliner dan itu sudah pakar dan bisnisnya itu berjalan terus gitu kan. Mau warung ada, yang bakso ada, terus juga yang rumah makan ada, yang bakery ada juga. Nah ini kan harus tahu ilmunya tadi. Jadi jangan sampai nanti kita menghabiskan waktu terlalu lama untuk merintis usaha. Nah ini kan bisa menjadi ini juga beban juga, beban mental juga kan. Oh saya udah coba ini gitu kan. Ya kita harus lihat peluangnya. Kalau peluangnya sudah bagus, ya udah tinggal kita kembangkan aja sebenarnya. Benar-benar. Tapi juga peluangnya juga harus yang pasti ya, prospek kedepannya apakah memang berjalan lancar atau tidak gitu kan. Betul. Oke Bang Undang, kita jeda dulu nih ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu cuan di usia muda. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.